Selamat datang di channel Ruang Promkes. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Andri Promkes dari Kabupaten Kebumen. Sesuai dengan hasil polling, episode kedua ini kita akan membahas tentang instrumen survei mawas diri. Dan seperti episode-episode sebelumnya, saya mau memberikan pernyataan terlebih dahulu bahwa apa yang saya lakukan mungkin tidak selalu benar dan mungkin tidak sesuai dengan teori. Apa yang saya lakukan berdasarkan dengan pengalaman saya yang ada di lapangan. Saya sangat terbuka dengan kritik, saran, dan masukan dari teman-teman semua. Saya akan buka episode 3 ini dengan pertanyaan dari seorang teman yang menanyakan apakah SMD itu harus dilakukan pendataan oleh FKD atau kader. Jawaban saya, ya. Kemudian ada pertanyaan kedua, kalau kita nggak punya dana untuk transport kader melakukan pendataan, boleh nggak kita pakai Google Form? Boleh, media apapun untuk melakukan survei itu boleh dan sah-sah saja. Mau pakai Google Form pun boleh. Pertanyaan berikutnya, ketika menggunakan Google Form, siapakah yang merekap? Dari pertanyaan-pertanyaan itu, apakah puskesmas, apakah kader? Inti dari SMD sebenarnya dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh hasil apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sendiri dibawa pada saat musyawarah masyarakat desa. Jadi, teman-teman di sini yang perlu mungkin kita samakan persepsi, ketika proses SMD, tugas kita hanya sebagai fasilitator, tugas puskesmas fasilitator. Boleh kita mengambil data hasil dari SMD, tetapi upayakan yang melaksanakan adalah masyarakat. Bagaimana cara kita memberdayakan mereka untuk menggali permasalahan yang ada? Itu kata kunci dari SMD. Mau pakai Google Form boleh, mau pakai survei langsung boleh. Kemudian sekarang kita masuk ke instrumen pertanyaannya. Ketika kita SMD, sebenarnya apa sih yang ingin kita cari, teman-teman? Data dasarkah? Seperti berapa jumlah kakak yang sudah memiliki jamban, berapa jumlah kakak yang sudah yang menderita gangguan jiwa, apakah itu akan kita data ulang? Sementara mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah melakukan pendataan PISPK, sudah melakukan pendataan keluarga sehat. Jika teman-teman sudah melakukan keluarga sehat, di situ sudah ada data terkait dengan ODGJ, sudah ada data terkait dengan kepemilikan jamban, sudah ada data akses terhadap air bersih, data ASI eksklusif. Jadi kalau menurut saya, ini asumsi saya gitu teman-teman, kalau menurut saya data-data dasar itu tidak perlu kita tanyakan lagi di SMD. Tugas kita mempertajam dari pertanyaan dari data-data dasar itu, mengapa hal itu bisa terjadi. Mengapa ada orang tidak buang air besar di jamban, bukan berapa persen kepemilikan jambannya. Mengapa orang tersebut tidak punya jamban, itu yang kita cari tahu. Kenapa dia nggak punya jamban? Oh, mungkin dia merasa tidak perlu, mungkin dia tidak punya, atau mungkin sarana air bersihnya yang tidak ada. Pernah loh teman-teman, ketika saya jadi bidan di satu wilayah, orangnya kaya-kaya semua, pengusaha rumah makan di Jakarta. Rumah mereka bagus-bagus semua, tapi rata-rata tidak punya jamban. Kenapa? Karena ketika di musim kemarau, mereka tidak punya sarana air bersih, tidak punya akses terhadap air bersih, sehingga mereka lebih nyaman buang air besarnya di kali. Nah, faktor itulah yang harus kita gali. Kita gali berdasarkan pendapat subjektif masyarakat sendiri, bukan berdasarkan analisa kita. Oh, ini nggak punya jamban karena kayak gini. Tidak, tapi kita harus nyari tahu, digali dengan cara apa? Dengan cara survei mawas diri itu. Jadi seyogianya survei mawas diri tidak berisi pertanyaan yang seperti data dasar. Yang perlu diperhatikan lagi ketika kita membuat sebuah instrumen survei mawas diri, pertanyaannya nggak usah banyak-banyak, teman-teman. Tidak usah semua pertanyaan ditanyakan menjadi satu, apalagi ketika itu nyun sewu pakai Google Form. Cenderung orang akan males, dua orang akan jenuh mengisinya. Alhasil, saya tidak tahu yang sudah pakai Google Form apakah itu efektif atau tidak. Ada percobaan ini, saya menggunakan Bitly ini untuk saya coba mengisi. Saya sudah jenuh di slide ke-3 atau keberapa.
Dan di situ ada pertanyaan yang menggelitik saya. Pertanyaannya seperti ini, apakah ada anggota keluarga Anda yang memiliki gangguan jiwa? Kalau saya, mungkin saya akan menjawab tidak. Kenapa? Itu aib. Tidak semua orang punya kesadaran untuk mengungkapkan saya punya keluarga gangguan jiwa. Nah, jenis pertanyaannya harus kita perhatikan. Di dalam PISPK pun, di dalam keluarga sehat pun, ketika kita menanyakan apakah ada anggota keluarga dengan gangguan jiwa, kita nggak bisa nanyanya nonton sing gangguan jiwa napa mboten teng mriki. Pasti kebanyakan menutupi. Pengalaman saya seperti itu. Jadi biasanya saya cross check dengan pertanyaan ke tetangga sebelahnya. Di sekitar sini ada nggak ya yang punya gangguan jiwa? Sehingga saya bisa mendapatkan data yang valid. Ya nggak teman-teman? Lalu bagaimana cara penyusunan instrumen mawas diri? Nah, teman-teman, ingat, yang akan kita cari tahu adalah mengapa perilaku tersebut bisa terjadi. Jadi kita kembali lagi ke teori-teori perubahan perilaku. Ketika teman-teman sekolah, teman-teman kenal dengan yang namanya Lawrence Green, teman-teman kenal dengan H.L. Bloom, kita pakai lagi teori-teori dasar beliau untuk membuat sebuah pertanyaan, untuk menggali pertanyaan yang ada di situ. Lawrence Green misalnya, ketika seseorang berperilaku, maka ada 3 faktor yang mempengaruhi. Teman-teman pasti sudah hafal. Yang pertama predisposing, yang kedua enabling, dan yang ketiga reinforcing. Predisposing itu terkait dengan diri mereka sendiri, seperti pengetahuan mereka seperti apa. Yang kedua sikapnya seperti apa, kepercayaannya bagaimana, gaya hidupnya bagaimana. Sesuatu yang terkait dengan fisik. Contohnya kita mau bicara hipertensi. Hipertensi kita kembali ke pertanyaan yang predisposing. Maka kita harus cari tahu dulu. Misalnya contoh, Andri tidak pernah melakukan pengukuran tekanan darah. Ini kan harus dicari tahu. Kenapa sih Andri nggak pernah melakukan pengukuran tekanan darah? Sebenarnya Andri tahu tidak sih bahwa mengukur tekanan darah itu hal yang perlu. Mungkin si Andri ini tidak menganggap pengukuran tekanan darah perlu, jadi dia tidak melakukan pengukuran tekanan darah. Kalau nggak pusing, dia nggak perlu datang untuk mengukur tekanan darah. Kemudian faktor yang kedua, faktor enabling. Ini terkait dengan sarana, prasarana, fasilitas kesehatan. Nah, di sini kita tanya, kenapa misalnya si Andri nggak pernah periksa tekanan darah? Karena tidak ada PKD di wilayahnya. Bidannya tidak pernah melakukan pengontrolan tekanan darah, atau bidan atau tenaga kesehatannya tidak pernah melakukan pengontrolan tekanan darah secara keliling. Tidak ada posyandu, tidak ada fasilitas-fasilitas posbindu. Ini kan bisa menjadi penyebab orang itu tidak melakukan pemeriksaan, mau ke puskesmas jauh. Nah, ini menjadi faktor predisposing. Dan yang ketiga, mungkin bisa ditanyakan ketika faktor yang reinforcing, faktor yang pendorongnya. Seperti misalnya sikap petugas. Faktor petugas itu bisa menjadi faktor pendorong, misalnya tidak suka dengan tenaga kesehatannya, atau perilaku orang lain. Lah, orang di sekitarnya juga nggak pada mengukur tekanan darah, ngapain juga saya mengukur tekanan darah. Nah, ini kan bisa menjadi penyebab orang tidak mengukur tekanan darah. Atau kita bisa menggunakan teorinya H.L. Bloom. H.L. Bloom itu kan derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama genetik, yang kedua lingkungan, yang ketiga itu sarana prasarana kesehatan, yang keempat itu perilaku. Genetik, apakah dari keluarganya memang ada yang punya keturunan darah tinggi? Yang kedua, bagaimana pelayanan kesehatannya, bagaimana aksesnya ke pelayanan kesehatan, sama dengan teori Lawrence Green. Yang ketiga lingkungannya, bagaimana lingkungannya. Di sini termasuk sosial, ekonomi, bagaimana, apakah dia nggak ke puskesmas karena nggak punya uang, dia tidak punya BPJS, itu bisa ditanyakan di situ. Jadi kita menggali, benar-benar gali, ngapain sih orang ini sampai nggak ngukur tekanan darah. Terus yang keempat perilaku. Perilaku itu tadi kepercayaan, sikap, pengetahuan. Ketika kita bicara gizi buruk, maka kita mengacu pada kerangka pikirnya UNICEF tahun 1998. Di situ ada penyebab langsung, penyebab tidak langsung, permasalahan di masyarakat, sampai ke permasalahan negara. Kita nggak usah mikirin sampai ke negara, nggak usah mikirin ke masyarakat, mungkin bisa kita pikirkan, tapi nanti setidaknya kita cari taunya di penyebab langsung dan tidak langsungnya. Penyebab langsungnya kan ada penyakit infeksi, atau asupan gizi yang tidak seimbang. Nah, ketika kita bicara penyakit infeksi dan asupan gizi tidak seimbang, maka kita akan ke penyebab tidak langsungnya. Penyebab tidak langsungnya adalah ketersediaan makanannya, pola asuhnya, dan yang ketiga adalah terkait dengan sarana dan prasarana fasilitas kesehatannya, bagaimana, sanitasinya bagaimana, faktor-faktor pendukung yang ada di rumah, sehingga
Apakah ini bisa menimbulkan penyakit infeksi, ataukah ini bisa membuat makanan ini asupannya tidak seimbang karena misalnya sanitasi tidak buruk, anaknya jadi cacingan terus, konsumsi makanannya zat gizinya tidak terserap. Itu teman-teman. Jadi ketika kita menyusun survei mawas diri, kita harus menggunakan kerangka pikir. Kerangka pikir dari mana? Dari H.L. Bloom, Lawrence Green, atau UNICEF. Sudah, yang dasar-dasar itu saja. Kita menggunakan yang biasa kita pakai ketika kita kuliah dulu dan nyusun skripsi. Jadi ketemu lagi kita sama teori-teori itu untuk menyusun instrumen-instrumen yang ada. Instrumen itu tidak kita gunakan hanya ketika kita menyusun kuesioner saat mau skripsi, tapi ternyata itu kita pakai saat kita menghadapi permasalahan di masyarakat. Kembali lagi, ini realitanya, ini teorinya, ayo kita gabungkan, kemudian kita analisa mengapa hal ini bisa terjadi. Begitu ya teman-teman. Kalau sudah dikelompokkan seperti itu, apakah semua diberikan kuesioner? Apakah tidak? Kalau kemarin sudah saya ceritakan di episode yang kedua, sampelnya kita fokuskan. Ketika kita pertanyaannya hipertensi, maka kita fokuskan pada orang-orang yang hipertensi. Gunakan data keluarga sehat untuk menyusun besaran sampel kita. Gunakan data PHBS untuk menyusun sampel kita. Gunakan data profil kesehatan yang ada di desa tersebut untuk menyusun sampel. Episode ini sepertinya sesingkat itu saja teman-teman, karena implementasinya saya kembalikan lagi ke teman-teman bagaimana teman-teman akan menyusun kuesionernya. Pada dasarnya yang harus diperhatikan, SMD bukan parade pertanyaan data dasar, karena kita sudah punya data dasar. Sepakat? Yang kedua, gunakan kerangka pikir yang ada dari para ahli untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang ada. Karena yang ingin kita cari tahu mengapa sikap tersebut diambil oleh masyarakat. Dan yang ketiga, fokuskan pada kelompok sampel tertentu sehingga pertanyaannya tidak terlalu melebar dan tidak terlalu banyak. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada, kita akan naikkan ke MMD. Di dalam MMD itu, kita akan ceritakan kepada pemangku kebijakan yang ada bahwa ini loh Pak, dari data dasarnya ini, dari sekian ribu penduduk Bapak, yang hipertensi itu segini, yang hipertensi tidak diperiksa itu segini. Lah, yang hipertensi tidak diperiksa itu Pak, alasannya adalah seperti ini Pak. Lalu, sikap idealnya itu seperti apa? Ajak mereka untuk berdiskusi. Bagaimana idealnya? Idealnya itu periksa tekanan darah berapa kali sih? Itu teman-teman. Jadi muaranya adalah ke situ. Semua pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita sampaikan pada saat SMD, pada saat MMD. Nah, untuk pertemuan ini saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Saya tidak akan mengajari teman-teman menyusun satu persatu pertanyaan instrumennya. Saya hanya mengingatkan kembali teman-teman, kita seorang promotor kesehatan, kita seorang tenaga kesehatan, ketika kita mau melakukan sesuatu, menganalisa sesuatu, kita harus ingat lagi kepada kerangka pikir yang sudah ada, Lawrence Green, H.L. Bloom, atau UNICEF, atau teori-teori yang sudah ada. Kembali lagi ke teori-teori. Disitulah gunanya kerangka pikir kita aplikasikan di tempat bekerja. Oke, teman-teman, terima kasih atas kesediaannya mendengarkan channel Ruang Promkes. Tinggalkan jejak di kolom komentar, berikan masukan kepada saya, atau mungkin ada saran untuk episode berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Niketut Seriani yang sudah memberikan apresiasi kepada channel Ruang Promkes terkait dengan promosi kesehatan di rumah sakit. Mohon maaf Ibu, sampai saat ini saya belum punya pengalaman di situ, jadi saya belum bisa bercerita banyak tentang promkes di rumah sakit. Mungkin nanti saya akan ajak teman saya yang dia promotor di rumah sakit untuk bercerita di Ruang Promkes. Terima kasih teman-teman masukan dan sarannya. Nantikan episode selanjutnya dengan tema yang berbeda. Jangan lupa subscribe, share jika bermanfaat, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan diskusi-diskusi menarik kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.